Nah, mungkin buat teman-teman semua yang sudah paham, yang sudah mengerti di dunia otomotif, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sih dianggap sepele ya. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sangat perlu buat teman-teman kita yang pengguna baru yang belum mengerti sama sekali tentang kendaraannya ya. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan semuanya satu persatu teman-teman ya. Dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Julianto ataupun channel seputar otomotif 26 ya. Nah, semoga kondisi teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membacakan komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait kendaraannya masing-masing ya. Nah, karena masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum saya jawab ataupun yang belum sempat saya buatkan tutorial videonya. Nah, di kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya masih bisa saya jawab tanpa mungkin harus turun ke lapangan untuk memberikan tutorial videonya. Nah, buat teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube saya ya. Dan alhamdulillah ternyata banyak yang respon positif dari tutorial video-video yang saya buat ya, khususnya buat teman-teman yang pengguna baru yang belum mengerti tentang pengoperasian fitur-fitur pada kendaraan teman-teman ya, ataupun terkait masalah problem dan juga seputar pertanyaan-pertanyaan ya yang menurut teman-teman sendiri ketika membawa mobil ini kira-kira aman apa enggak. Misalkan ada yang aneh gitu ya, yang namanya kita sebagai pengguna baru yang belum mengerti pada saat mengendarai mobil kok tiba-tiba ada hal yang menurut teman-teman ini enggak seperti biasanya ya. Dan otomatis kita pun pasti secara refleks akan panik ataupun ya bertanya-tanya ya. Nah, oleh karena itu tujuan saya membuat video ini seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman setidaknya bisa tahu sedikit-sedikit terkait kendaraan, fitur-fitur ataupun problem pada kendaraan teman-teman. Nah, oleh karena itu saya juga butuh support dari teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel saya dan juga like video saya ya, biar pastinya saya juga pastinya makin semangat untuk membuatkan tutorial video-video selanjutnya. Nah, dari sini kita nggak lama-lama teman-teman ya, karena ada 5 pertanyaan yang bisa saya jawab tanpa harus mempraktekannya di lapangan ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum melihat video-video yang sudah saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat di daftar menu playlist saya. Di situ sudah banyak tutorial video-video ataupun tips perawatan pada kendaraan teman-teman semua ya. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan nih Bang ya. Bang, bikin video keles habis baterai, hal yang kemungkinan akan dialami pengguna mobil. Kunci keles misalnya habis baterai, kan bisa pakai kunci manualnya ya kan. Nah, tapi nyalain mobilnya gimana kalau nggak ada baterai remote-nya? Gimana caranya hidupin mobil seandainya nggak ada baterai cadangan ya? Nah, ini pertanyaan pertama dari teman kita ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua teman-teman ya, tutor cara menggunakan teling di audio dong Bang. Nah, di sini ada pertanyaan kedua ya, tutor cara menggunakan teling audio dari saudara di Canada Pati ya. Dan lalu pertanyaan yang ketiga ya, Mas, oli mesin mobil baru Agya 2024
udah 40 hari dengan speedometer 1100 km ya. Ini kira-kira kapan baru ganti oli? Nah, ini pertanyaan yang ketiga dari teman-teman semua ya, yang mungkin sudah melihat video-video saya sebelumnya. Lalu berikutnya di sini ada pertanyaan, Mas, kalau untuk Agya 2023 yang keluaran baru, tapi saya pakai setiap hari untuk kerja berat, disarankan pakai oli yang berapa ya? Di sini saya nggak menyebutkan nama, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada pertanyaan dari teman-teman di atasnya kan ada namanya ya, dan mungkin ada yang sudah lama gitu ya, karena saya sendiri pun nggak begitu kontrol untuk melihat kolom komentar ya. Nah, lalu berikutnya, Bang, cara ganti oli new Agya sama filter olinya dong Bang. Nah, itu pertanyaan terakhirnya ya, Bang, cara ganti oli new Agya sama filter olinya dong Bang. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang sudah paham, yang sudah mengerti di dunia otomotif, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sih dianggap sepele ya. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sangat perlu buat teman-teman kita yang pengguna baru yang belum mengerti sama sekali tentang kendaraannya ya. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan semuanya satu persatu teman-teman ya. Dari sini kita jawab pertanyaan ini dulu ya. Tutor cara menggunakan tailing di audio dong Bang. Nah, untuk penggunaan fitur tailing pada kendaraan Agya, Avanza, Calya dan juga lain-lainnya ya. Dan jadi fitur tailing ini bisa dibilang smart view gitu ya. Jadi layar HP akan muncul di layar monitor audio tanpa menggunakan wireless ya. Jadi dia masih menggunakan kabel USB teman-teman. Dan untuk pertanyaan abang ini ya, saya sudah membuatkan tutorial videonya lengkap banget ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di kolom menu playlist saya tentang cara pengoperasian fitur tailing yang benar ya, karena saya sudah membuatkan 2 video loh sebenarnya. Nah, yang pertama itu tutor pengoperasian tailing yang benar, dan juga jika terjadi kendala ataupun problem pada saat pengoperasian tailing ini nggak bisa gitu ya. Jadi ada beberapa hal, jadi ada step-stepnya di situ ya. Nah, jadi buat pertanyaan abang ini, abang bisa simak videonya di menu playlist saya biar lebih jelasnya lagi ya. Nah, nanti juga saya bakalan cantumin link deskripsi video tailingnya di link deskripsi video ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak langsung ya untuk lebih jelasnya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama sudah terjawab ya teman-teman. Lalu pertanyaan kedua ya, di sini ada, Mas, oli mesin mobil baru Agya 2004 udah 40 hari. Nah, jadi mungkin usia mobilnya ini sudah 40 hari terkirim dari dealer ke rumah teman-teman ya. Nah, dengan speedometer 1100 km ya. Ini kira-kira kapan baru ganti oli ya? Nah, untuk pertanyaan teman-teman yang ini ya, sebetulnya untuk pergantian oli secara detail sebetulnya sudah ada di buku buku panduan servis ya, ataupun pada saat penyerahan unit biasanya pihak sales pun menjelaskan sebelumnya ya. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Nah, jadi untuk pergantian oli mesin untuk mobil teman-teman ini, pergantian oli pertamanya itu yaitu di kilometer 10.000 teman-teman ya. Nah, ataupun di bulan ke-6 pada saat pengiriman mobil ke rumah teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kilometernya belum sampai 10.000, misalkan mobil teman-teman ini kilometernya baru sampai setengahnya di 5.000 ataupun 8.000, tetapi bulannya sudah memasuki waktu servis karena sudah 6 bulan ya. Nah, jadi teman-teman harus melakukan pergantian oli mesin tersebut. Dan juga begitu kebalikannya ya, kalau misalkan kilometernya sudah lebih tapi bulannya belum sampai gitu ya. Misalkan mobil teman-teman baru 5 bulan, nah tapi kilometernya sudah sampai 10.000.
Nah, teman-teman pun harus melakukan pergantian oli ya, untuk menjaga performa mobil teman-teman itu sendiri pastinya. Nah, jadi teman-teman dari sini sudah mulai kebayang apa yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan kembali, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, karena kita di sini belajar sama-sama teman-teman ya, dan juga kita di sini sharing juga ya sama-sama. Jadi teman-teman pun bisa saling komentar-komentar. Kalau misalkan saya belum ngerespon pertanyaan teman-teman, ada teman-teman yang baca komentar, teman-teman bisa bantu jawab ya. Lalu selanjutnya, nah ini pertanyaan kedua ya. Dan lalu pertanyaan yang ketiga teman-teman ya. Di sini Mas, kalau untuk Agya 2023 yang keluaran baru, tapi saya pakai hari untuk kerja berat, disarankan pakai oli yang berapa ya? Nah, maksudnya dipakai olinya ini mungkin untuk SAE nya ya, kekentalan ataupun keenceran pada kualitas oli tersebut. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman nih, untuk pergantian oli mesin mobil teman-teman yang pertama, teman-teman itu mungkin pada saat berkunjung ke dealer ataupun pada saat teman-teman mungkin memiliki kerabat yang menyarankan pakai oli ini, pakai oli ini, pakai oli ini. Nah, tapi sebetulnya untuk jenis oli yang kita gunakan, seharusnya kita pun tahu komposisi standar oli itu tersebut dan cocoknya itu untuk mobil apa ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan abang ini, saya juga sudah membuatkan tutorial videonya di sebelumnya. Di situ saya sudah secara detail, secara lengkap jenis-jenis oli apa aja yang kami siapkan untuk teman-teman di bengkel resmi ya, dan untuk jenis oli apa yang cocok untuk mobil teman-teman sendiri. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau untuk mobil yang dipakai setiap hari dengan mobil yang jarang dipakai, itu pasti kita sendiri pun setidaknya harus memilih oli yang cocok kan. Nah, jadi kalau untuk mobil oli yang setiap harinya dipakai, jadi teman-teman menggunakan oli yang kapasitasnya agak sedikit kental ya. Contohnya misalkan untuk oli mesin yang kami tawarkan, untuk oli yang agak lebih kental itu di oli TMO 10/30 teman-teman ya. Itu kapasitas olinya pada saat mesin dingin kekentalannya pun sampai 10 ya. Jadi nilai semakin gede, dia itu kapasitas olinya semakin kental. Dan juga kebalikannya, kalau kapasitas nilai dari oli tersebut SAE nya semakin kecil, dia semakin encer teman-teman. Nah, untuk mobil yang jarang digunakan, misalkan teman-teman seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, nah teman-teman bisa menggunakan oli yang agak sedikit lebih encer ya, yaitu di SAE 5/30. Untuk video lebih lengkapnya teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cari di menu playlist saya. Di situ saya sudah membuatkan tutorial videonya, ataupun nanti juga saya akan menaruh link videonya di kolom deskripsi video ini biar teman-teman mudah untuk menemukannya ya. Nah, lalu pertanyaan yang keempat teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Bang, cara ganti oli new Agya sama filter olinya dong bang. Nah, untuk pergantian oli mesin dan juga oli filter, mungkin teman-teman hanya untuk pergantian oli, mungkin saya sendiri pun bisa lah gitu ya di rumah dengan bermodalkan kunci-kunci yang ada di rumah. Nah, untuk pergantian oli mesin dan untuk pergantian oli filter, di sini pun saya sudah membuat tutorial videonya, karena saya di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial pekerjaan servis berkala 10.000. Di situ saya sudah jelas, sudah detail untuk proses pekerjaannya dari tune up, pembersihan rem ataupun brake CA, dan juga untuk melakukan pergantian oli mesin. Jadi buat teman-teman yang penasaran, teman-teman juga bisa cek di menu playlist saya. Di situ saya sudah membuatkan daftar video-videonya agar teman-teman pun mudah untuk menemukannya ya.
Dan ini untuk pertanyaan yang terakhir nih teman-teman ya. Nah, tunggu sebentar. Pertanyaan yang terakhir ini, Bang, bikinin video yang careless habis baterai, hal yang kemungkinan akan dialami pengguna mobil. Benar banget ini, Bang. Apalagi untuk mobil yang sekarang ini, dia itu tipe kuncinya itu dia yang sudah smart key ya. Jadi tombol start stop ya, bukan kunci kontak yang diputar-putar gitu kan. Nah, kunci keles misalnya habis baterai, kan bisa pakai kunci manualnya gitu kan. Tapi nyalain mobilnya gimana kalau nggak ada baterai remote-nya? Gimana cara hidupin mobilnya seandainya nggak ada baterai cadangan? Nah, ini pertanyaannya benar-benar luar biasa kalau menurut saya, dan ini pun pertanyaan dari teman kita ini. Teman-teman bisa simak juga videonya, karena mungkin suatu saat teman-teman pun akan merasakan hal seperti ini jika baterai remote-nya ini sampai habis. Nah, jadi kalau misalkan pada saat, sebenarnya di sini juga saya harus ke lapangan ya untuk secara detailnya, karena ini kita biar teman-teman pun lebih gampang nangkapnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ciri-ciri baterai remote itu sudah lemah, itu dia ada tanda-tandanya dulu Bang. Jadi dia itu kalau misalkan kehabisan baterai, nggak langsung mobilnya itu nggak bisa dihidupin. Contohnya, ketika abang menggunakan kunci remote, biasanya itu kan abang menaruh pasti di dekat persneling kan untuk kunci smart key-nya itu. Nah, kalau misalkan kunci smart key-nya itu berada di posisi jauh ataupun di posisi luar mobil, dia pasti akan ngedip-ngedip ya. Nah, teman-teman bisa lihat kedipannya itu dia seperti lambang kunci kontak yang biasa, tapi di atasnya itu seperti ada garis-garis 3 seperti garis sinyal wifi, dan itu adalah lambang kunci smart key teman-teman yang warnanya oranye. Nah, kalau apabila teman-teman pada saat ingin menghidupkan mesin mobil gitu ya, biasanya dia itu bakalan ngedip-ngedip teman-teman, warna oranye, memberitahukan teman-teman kalau bahwasanya baterai remote-nya ini sudah mulai lemah. Bahkan kalau misalkan sudah mulai lemahnya, lebih parahnya lagi, teman-teman nggak bisa hidupin sama sekali itu kunci mobil pada tempat posisi teman-teman biasa naruh kunci smart key-nya itu. Nah, teman-teman bisa dempetkan kunci smart key-nya itu ke tombol start stop. Jadi jaraknya itu diperdekat ya. Jadi kunci smart key dan kunci start stopnya itu didekatkan sambil teman-teman pencet. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah melihat gitu kan pemberitahuan bahwasanya baterai remote-nya ini sudah mulai lemah, dia bakalan timbul logo kunci teman-teman ya. Logo kuncinya ini bukan logo kunci pas ya, karena kalau logo kunci pas itu dia menandakan mobil ini sudah waktunya servis. Nah, tapi ini logo kunci kontak seperti kunci rumah, tapi di atasnya ada sinyal gitu ya, seperti kayak apa, sinyal wifi kan ada garis-garis 3 begitu ya di atasnya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk kapasitas voltase baterai remote-nya, dia itu standarnya itu 3 voltase teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau seandainya sudah melakukan kelihatan seperti itu, teman-teman langsung segera melakukan pergantian baterai remote. Dan kalau menurut saran saya, biasanya teman-teman itu kan diberikan 2 kunci smart key ya. Nah, jadi teman-teman ini harus dipergunakan selang-seling teman-teman. Jadi jangan hanya menggunakan satu remote aja. Remote cadangannya pun harus teman-teman pakai. Jadi teman-teman itu kunci yang pertama disimpan di rumah, kunci yang kedua dibawa. Nah, kunci yang selanjutnya itu ya jadi ditukar aja gitu teman-teman. Jadi harus harus sering-sering dua-duanya itu dipergunakan teman-teman ya. Nah, dari 5 pertanyaan ini saya sudah alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Nah, apabila misalkan teman-teman masih ada sekiranya menemukan hal-hal yang aneh ataupun menemukan problem yang aneh, dan menurut teman-teman ini sekiranya ini wah ada yang nggak beres, teman-teman setidaknya teman-teman nggak perlu panik dan nggak perlu cemas ya.
Karena kalau misalkan kita sendiri pun sudah panik gitu ya, karena kita sendiri pun kalau sudah panik pasti wah gimana gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung kunjungi dealer-dealer terdekat di wilayah teman masing-masing kalau seandainya terjadi sesuatu yang fatal. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya biar saya makin semangat untuk membuatkan video-video tutorial selanjutnya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu mungkin dari saya cukup sekian teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita di sini sharing sama-sama. Di sini pun saya juga sama-sama belajar, masih sama-sama belajar teman-teman ya. Nah, kalau begitu saya tutup video kali ini teman-teman ya. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.